International. Simposio. Of adherent placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati guru-guru besar, senior saya semuanya. Yang pertama tentunya Profesor Dr. Hendiandarto selaku moderator pada hari ini dan juga kedua narasumber yaitu Profesor Dr. Budi Santoso dan juga Profesor Dr. Dodi M. Subadi. Dan ini alhamdulillah ada di Insya Allah jadi tanya apa saja yang istimewa ya alhamdulillah ketiga guru besar dan juga guru-guru kita semuanya sekaligus bisa hadir mengisi dalam tanya apa saja seri yang kesekian dengan judul yang main menarik juga yaitu etika dan hukum dalam teknik reproduksi berbantu atau mungkin IVF. Dan telah hadir dengan tengah kita juga kepada banyak peserta. Nanti silakan kami selalu persilakan untuk bisa bertanya kepada kedua narasumber dan moderator kita pada hari ini terkait dengan tema yang sangat menarik ini. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk dapat hadir dan bertanya melalui kolom fitur Q&A atau bisa kolom chat atau juga bisa dengan fitur raise hand sehingga bisa diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator kita yang luar biasa pada hari ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya maksimal hingga pukul 12 malam pada hari ini supaya bisa mendapatkan SKP Kemenkes. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada tiga guru besar yang sudah hadir. Mungkin Prof. Budi ini bahkan live dari Jepang ya. Jadi alhamdulillah istimewa sekali. Jadi Prof. Budi juga alhamdulillah matur nuwun Prof. Sampun hadir berkenan untuk mengisi mengenai tema etik dan hukum. Prof. Budi sendiri selaku KEK di Surabaya dan Jawa Timur dan juga Prof. Hendi Hendarto nanti selaku moderator. Untuk bersingkat waktu, kami persilakan kepada Prof. Hendi untuk bisa membawakan acara. Monggo Prof, mohon maaf karena hari ini Dr. Pramana sedang mencari halangan. Monggo, Mas Prof. Ya, terima kasih Dr. Seto. Pertama-tama tentu saya menyapa dulu pada teman sejawat yang hadir pada acara TAS hari ini. Luar biasa sekali, kita sudah beberapa kali ya kita bertemu dengan dalam TAS, tanya apa saja. Jadi nanti banyak bertanya dan berjawab, berdiskusi ya dalam hari ini. Nah, hari ini hadir dua guru-guru kita semua. Prof. Budi Santoso, kita tahu beliau memang sudah sebagai pelaku atau penggiat dari IVF, bayi tabung, dan juga sebagai senior dan dekan kita. Dan juga guru saya, Prof. Dodi. Selamat pagi, Prof. Dodi. Beliau juga sangat aktif dalam bidang etik ya, jadi tepat sekali untuk hadir di sini dan juga beliau juga seorang pelaku dalam bayi tabung di sisi pria, begitu ya. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin Prof. Budi Santoso bisa menyampaikan secara singkat dulu bagaimana tentang topik kita ini.
Nanti kemudian nanti kepada Prof. Dodi ya. Silakan Prof. Budi Santoso. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hendy selaku moderator, Prof. Dodi selaku pemateri, Dr. Seto host, dan Bapak Ibu para peserta TAS pada edisi hari ini. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya, mungkin agak sedikit 10 menit lah mungkin sebagai pemantik diskusi pada sesi TAS pagi hari ini. Slide berikutnya. Jadi kita mengetahui bersama bahwa pada tahun 1978 saat Louis Joe Brown dilahirkan dari siklus natural IVF itu terbukalah sebuah kotak Pandora gitu ya. Jadi berbagai macam sesuatu yang tidak mungkin pada era sebelum bayi tabung ini bisa terjadi. Seperti contoh, seorang bayi bisa lahir tanpa pasangan bapak ibunya, pemilik spermatozoon dan oosit itu pernah bertemu. Ya, itu juga bisa. Dalam bayangan kita nggak mungkin seorang homoseksual, apakah itu lesbian, apakah itu pasangan gay, mereka punya anak. Orang-orang yang meninggal pun juga bisa melahirkan saat beberapa tahun orang tersebut sudah meninggal. Itu adalah anak dari biologis dari yang sudah meninggal. Tentunya nanti akan kita bahas beberapa hal-hal yang mungkin bisa terjadi yang dalam hal ini bisa keluar dari masalah etik. Slide berikutnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini adalah seorang pasangan gay yang mereka punya anak. Ya. Akhirnya menimbulkan suatu pertanyaan, siapa sih bapak mereka? Ya, karena mereka mungkin saling mencintai, mereka tidak peduli spermanya siapa yang akan membuahi oosit wanita yang mungkin mereka mereka membeli atau mereka meminta donor oosit. Apakah nanti yang bersangkutan bersedia untuk menjadi host dari kehamilan itu, apakah harus juga memerlukan wanita yang lain sebagai surrogate mother-nya, yang akhirnya bisa kita sampaikan bahwa ada minimal 3 individu pasangan homoseksualnya, 2 orang, yang mereka mungkin akan saling menyumbang spermatozoonnya, mereka tidak peduli karena saling mencintai anak mereka, DNA-nya siapa, mereka mungkin nggak perlu, yang jelas mereka adalah dari spermatozoon mereka berdua, yang jelas ibu biologisnya adalah yang menyumbang oositnya. Perkara nanti seorang pemilik oositnya tidak mau mengandungnya, maka masih memerlukan wanita yang lain untuk mengandungnya. Slide berikutnya. Ini yang postmortem sperm retriever, mungkin nanti Prof. Dodi akan banyak menjelaskan bahwa spermatozoon masih hidup 24 jam pasca seorang laki-laki itu meninggal dunia. Apabila kita lakukan aspirasi, kemudian kita mendapatkan spermatozoon atau spermatidnya, maka ini mempunyai suatu potensi kalau kita dibuahkan, dipertemukan dengan oosit istrinya, maka ini pun juga bisa menimbulkan sebuah kontroversi. Seseorang yang sudah meninggal pun ternyata bisa mempunyai anak. Tapi di pengadilan manapun pasti tidak akan menyetujui, kecuali kalau memang sudah sebelumnya itu ada semacam perjanjian. Tapi kita mengetahui bahwa kematian itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, sehingga waktu limitasi 24 jam ini juga susah untuk diselesaikan kalau sampai urusan ke pengadilan. Slide berikutnya. Slide, ya, ini adalah seseorang yang mungkin mereka sudah mempunyai cadangan embrio, suaminya meninggal, maka istrinya menuntut untuk ditanamkan pada saat suaminya sudah meninggal, dan ternyata sampai mempunyai anak 2. Slide berikutnya. Ya, ini akhirnya
di sertifikatnya itu dikosongi nama bapaknya, ya. Tetapi akhirnya si Mr. Blood ini mengajukan gugatan ke pengadilan dan dituliskan di sertifikatnya itu adalah namanya almarhum nama suaminya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah sebuah kehamilan yang terjadi pada usia menopause. Kita mengetahui bersama bahwa mungkin 60 tahun pun ternyata bisa mengandung. Pasti itu bukan dari oosit dari wanita ini. Karena kita mengetahui kalau seorang sudah menopause, maka dia tidak mempunyai satu potensi lagi untuk bisa mempunyai anak biologis. Tetapi kalau umpamanya dia mendapatkan donor oosit dari wanita yang lain, maka masih memungkinkan endometriumnya itu masih direkayasa sehingga dia masih mampu untuk menjadi tempat implantasi dari embrio. Slide berikutnya. Ini adalah beberapa contoh-contoh wanita 69 tahun, 67 tahun, 70 tahun pun juga punya anak, bukan di negara-negara barat, di India pun juga sudah dilaporkan di beberapa waktu yang lalu sudah terjadi. Slide berikutnya. Surrogate mother, ini adalah kalau seseorang ingin mempunyai anak, dia sendiri tidak mampu mempunyai oosit, kemudian dia meminta oosit oleh ke temannya, oleh orang lain, tapi orang lain nggak mau mengandung, akhirnya memerlukan orang lain, orang ketiga untuk menjadi surrogate mother-nya. Slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya, ini adalah seorang wanita yang sudah dilakukan hysterektomi karena CA cervix, maka ibunya bersedia untuk menjadi hostnya. Tapi apa yang terjadi, ternyata di sertifikat itu adalah atas nama Michael, atas nama Paul ya. Paul ini adalah suaminya si Sharon ini, tetapi akhirnya lucu karena tertulis bahwa di dalam bapaknya itu adalah si suaminya si Sharon, tapi yang tertulis yang mengandung itu adalah ibunya, yang tidak lain adalah neneknya. Maka dilakukan pergantian sertifikat, tapi yang muncul bukan nama bapak ibunya, tetapi yang muncul adalah nenek dan kakeknya. Karena kita ketahui bersama bahwa kalau pengadilan ya tentu siapa yang mengandung yaitu adalah ibunya. Tidak mau tahu apakah dia oositnya berasal dari orang lain atau dari yang bersangkutan. Dilihat dari yang mengandung itu adalah neneknya, maka suami neneknya atau kakeknya itu adalah yang tertulis di sertifikat. Jadi rumit sekali. Sesuatu yang lompatan-lompatan di dunia reproduksi ternyata secara sosiologis kemasyarakatan ini sangat-sangat tidak mungkin. Slide berikutnya. Ini adalah saat ini mengetahui bahwa kalau seorang wanita yang usia tua, bahwa mitokondrianya ini sebagai gensetnya, power dari sel ini sudah lemah. Oleh karena itu ada ide dan ini sudah bisa melahirkan digantilah mitokondria wanita yang lebih muda. Ternyata bayi yang saat sudah lahir, slide berikutnya, itu mempunyai kemiripan sampai 98%. Jadi 0,2% itu hanya perbedaannya, rambutnya, kulitnya, dan sebagainya adalah persis pemilik dari ibunya, sedangkan pemilik dari mitokondria itu hanya menyisahkan 0,2%. Jadi secara fisik tidak berbeda gitu ya. Tapi tetap ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah ini boleh, apakah ini etis? Itu adalah selalu yang muncul pertanyaan-pertanyaan, dan tantangan terbesar dari kemajuan keilmuan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah etis. Slide berikutnya. Secara cepat saja, egg freezing kita mengetahui bahwa Luna Maya sebelum menikah kemarin sudah mendonorkan oosit, dan ini dari MUI pun diperbolehkan asal suatu saat nanti spermatozoonnya berasal dari
suami yang sah nanti ya. Tapi rupa-rupanya kita mengetahui di berita entertainment tidak perlu menggunakan oocyte-nya karena usianya masih 40 atau 42, diharapkan masih bisa mempunyai ovarian reserve yang cukup bagus. Slide berikutnya. Ya, juga sama. Ini gametosis ini yang sangat-sangat mungkin akan mencederai nilai-nilai kemanusiaan karena oosit maupun spermatozoon memungkinkan direkayasa dari sel somatik kulit dan sebagainya yang di-trigger akhirnya mampu menjadi spermatozoon atau oosit. Slide berikutnya. Ini adalah peraturan pemerintah yang terkait dengan peraturan-peraturan reproduksi berbantu, dan kita bisa melihat bahwa pelayanan reproduksi berbantu hanya dapat diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Jadi kalau ini, maka semua yang saya sebutkan tadi adalah sudah tidak diperbolehkan di negara kita. Mungkin juga sebagian besar di agama kita yang ada di Indonesia pun juga tidak memperbolehkan. Slide berikutnya. Pasal 16 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 hampir sama semuanya, semangat dari undang-undang yang tahun 90 sampai yang terbaru Nomor 17 Tahun 2023 kemarin juga sama. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan repot juga nanti kalau saya bagaimana kalau seorang suami itu istrinya dua gitu ya. Ya tetap bahwa dia itu harus berasal dari oosit di mana ovariumnya dari wanita tersebut. Jadi nggak boleh katakan pasangan suami istri pertamanya mungkin ovarian reserve-nya sudah rendah atau bahkan sudah nol begitu, diambilkan oosit istri yang kedua, tentu ini juga tidak boleh. Slide berikutnya. Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pun juga sama. Jadi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat itu dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundangan. Ini adalah di undang-undang kita sudah sangat jelas bahwa semua yang saya sebutkan di atas tadi hampir tidak diperbolehkan. Kecuali act banking yang dilakukan oleh perencananya oleh salah seorang artis kita, itu masih diperbolehkan, tapi nantinya pembuahan berasal dari sperma suami yang sah. Slide berikutnya, ini adalah beberapa kaitan dengan Majelis Ulama Indonesia. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah sebab hak termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Surrogate mother, titipan rahim istri juga haram hukumnya. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal, yang saya sebutkan tadi juga tidak boleh, haram. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya donor oosit, donor ovarium, donor spermatozoon juga tidak diperbolehkan. Slide berikutnya. Ini adalah undang-undang terbaru kita, nomor 17 tahun 2023 juga sama semangatnya. Slide berikutnya. Pasal 57, setiap pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan secara aman dan bermutu. Jadi tidak boleh dilakukan pada tempat-tempat yang sembarangan, harus tempat-tempat tersebut yang diverifikasi. Kebetulan Prof. Endi Ketua Perfitri setiap saat selalu melakukan evaluasi akreditasi dari teknik dari center-center IVF apakah sudah memenuhi syarat dan sebagainya. Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan perundang-undangan. Slide berikutnya. Pasal 58, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Jadi surrogate mother nggak boleh. Undang-undang kita terbaru pun juga nggak boleh. Dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur dengan peraturan pemerintah. Slide berikutnya, sebagai kesimpulan, kesehatan reproduksi adalah bidang kedokteran yang menarik dan sedang mengalami banyak kemajuan yang luar biasa. Kekhawatiran terkait dengan etik secara alami muncul seiring dengan berbagai pertimbangan tentang embryo farming, penilaian tentang kehidupan manusia yang layak. Seiring dengan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang seperti peningkatan kualitas manusia dengan menggunakan kumpulan embrio yang lebih besar, penting bekerjasama dengan klinik terkemuka yang memiliki ahli endokrin reproduksi yang bersertifikat. Slide berikutnya. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Gus. Wah, menarik ini ya.
Kalau betul-betul terlaksana bisa ruwet itu Pak Bus ya. Siapa yang punya anaknya ini ya. Baik, selanjutnya Prof. Dodi mungkin ada tambahan informasi singkat. Monggo Prof. Dodi silakan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya terima kasih sekali diundang di sini yang tidak pernah saya sangka bahwa saya bisa eh, ikut berdiskusi di dalam suatu forum yang sangat terhormat dan terkenal. Dari dulu saya sudah tahu TAS itu apa ya, dan menurut saya sangat menarik ya. Saya hanya ingin menambahkan saja, saya berusaha untuk tidak ada sesuatu yang double dengan Prof. Bus ya. Prof. Bus yang sangat saya kagumi. Jadi dua orang, Prof. Bus dan Prof. Hendy ini saya sangat kagumi. Kemudian yang pertama adalah saya diminta untuk dari segi etika dan hukumnya ya, meskipun hobi saya juga saya membantu TRB ini ya. Masalah etika yang bisa timbul satu mengenai embrio ya, ini sudah terpecahkan ya. Betulnya bagaimana embrio yang tidak ditanamkan itu. Kemudian donor sel telur dan sperma terus terang aja ini sudah tidak dilakukan di Indonesia ya, sudah ini sudah betul-betul haram dan menurut undang-undang juga sudah tidak benar. Kemudian surrogate mother sudah dibicarakan tadi, tidak ada juga ya. Meskipun ini sangat menarik ya, cerita-ceritanya banyak. Prof. Mungkin ingat ya, dulu di internet beberapa tahun yang lalu kita bisa mengakses seseorang guru besar yang terkenal yang poshumus diambil, kemudian saya tidak tahu berita itu benar apa enggak, di bayi tabungkan pada istrinya yang 65 yang mendapat hormonal replacement terus, akhirnya anaknya lahir setelah ayahnya sudah tidak ada ya. Tapi saya coba akses lagi, sudah tidak ada lagi di internet sekarang ya. Dulu terkenal sekali, namanya juga sangat terkenal. Kemudian masalah etika itu terkait juga dengan satu hak berkembang biak ya. Jadi untuk mendapatkan keturunan sudah diakui, undang-undang kita sudah lengkap. Kemudian status moral embrio ini juga sudah kita lampaui. Sebetulnya embrio itu yang dipilih berapa, mau ditanamkan berapa, satu atau dua atau tiga atau berapa ya. Kemudian eh, potensi risiko kesehatan pada bayi yang melalui proses bayi tabungnya juga sudah teratasi. Kita sudah punya angka-angkanya semua. Kemudian ada seleksi gender dalam TRP, ya, yaitu pre-implantation genetic testing ini yang ternyata sudah bisa dilakukan juga di Indonesia. Jadi eh, pengetahuan dan ilmu kedokteran kita ini sangat cepat sekali di Indonesia, sehingga bayi tabung yang kita alami mungkin pada akhir tahun 80-an ya, 84, 86 kita sudah mulai. Sekarang pun di sini sudah menjadi umum. Sedang kalau kita dalam suatu kumpulan orang itu mungkin sudah ada beberapa yang sudah asalnya dari bayi tabung dan sudah tidak sesuatu yang aneh lagi ya. Jadi pre-implantation genetic testing ini sudah bisa dilaksanakan di Indonesia, terutama yang BCTA ini ya, aneuploidy ini juga termasuk di dalamnya, yaitu nanti gender selecting yang menurut hukum dan sebagainya itu bisa menjadi masalah. Akan tetapi dalam hukum Islam yang saya baca bahwa kalau seleksi gender itu dalam rangka untuk kesehatan keturunannya, terutama dalam sex linked genetic disease ya, maka itu masih bisa dibenarkan ya. Dasarnya sebetulnya etika dan hukum kita itu etik, terutama etik kita sudah tahu semua dalam diri kita sudah tahu mana yang baik mana yang benar, tapi dasarnya semua sumpah dokter ya. Ya, Prof. Bus itu berapa kali sudah menyumpah dokter-dokter ini dan itu sangat kita pegang ya, terutama nomor satu untuk kepentingan perikemanusiaan ya. Kemudian juga eksplisit nomor 6, saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Ini memang bisa ada perdebatan dalam etika, tapi ini juga sudah terpecahkan. Kemudian dasar lainnya adalah kode KI, jangan lupa kode etik kedokteran Indonesia ya, yang semuanya menyangkut kehidupan kita. Yang pasal pertama itu paling penting, wajib menjunjung tinggi, menghayati, mengamalkan sumpah atau janji dokter ya. Yang bagus adalah bahwa saya di luar negeri pada waktu di Singapura ya, saya menguji dan kemudian setelah itu yang baru lulus spesialis urologi waktu yang baru lulus mengucapkan sumpah dokter dan sumpah kode etiknya urologi mereka di situ, itu bahwa yang sudah lulus pun senior-senior pun itu ikut mengulang mengucapkan
sumpah itu lagi ya. Jadi ini sangat baik sekali. Jadi kita diingatkan juga yang senior-senior ini. Kemudian melindungi makhluk insani, semua ini sudah ada di dalam Sumpah Dokter dan Kode Ki. Jadi di dalam etika sebetulnya mudah sekali ini bisa diterima secara etik apa tidak, maka kita berdasar pada dua itu. Selain bahwa di dalam hati nurani kita sudah tahu etika yang benar itu yang mana ya. Sedangkan undang-undang sudah disinggung oleh Prof. Bus tadi, kita tidak akan berlama-lama lagi ya, undang-undang yang terbaru tahun 2023 nomor 17 ya, semua mengenai pelayanan reproduksi ini sudah lengkap di sini ya. Kemudian juga penggunaan sperma dan ovum ini yang menurut Islam sudah ada, ini sudah kita bicarakan juga, dan perlindungan hukum anak hasil bayi tabung memiliki perlindungan hukum terkait haknya seperti yang tertuang dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Perdata juga ada. Sedangkan pelayanan bayi tabung juga sudah lengkap undang-undang maupun peraturan dari pemerintah ya. Ini semua sudah lengkap, siapa saja 2015 juga. Kemudian dokter-dokter siapa saja yang bisa melayani, semua sudah lengkap. Jadi dasar hukum maupun dasar etika sebetulnya sudah ada semua. Cuma sekarang kita sampai pada seberapa kemajuan pengetahuan dan praktek kita seperti pemilihan gender, kemudian tadi yang baru-baru poshumus dan sebagainya. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat maka poshumus itu ya setelah sperm retrieval setelah meninggal tuh sebentar lagi pasti ada juga kita alami di sini ya, sehingga sebelumnya kita sudah mempunyai pengetahuan mengenai itu dan siap dalam etik dan hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berdiskusi bersama. Ya, Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambah menarik ini ya dari Prof. Dodi ini. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari kolom Q&A. Pertama ini dari Dr. Indi. Tadi dikatakan sperma masih hidup setelah 2 hari meninggal. Nah, kondisi meninggal alamiah apa jenazah diawetkan ini? Pak Bus tadi kalau tidak salah ini ya yang menyampaikan ya. Pertanyaan Ya, Dr. betul. Betul, Prof. Fendi. Jadi, kalau yang saya baca itu 1 kali 24 jam. Katakan pasien meninggal 2-3 jam yang lalu, tidak perlu diawetkan, langsung diambil. Itu masih didapatkan spermatozoon yang hidup. Mungkin Prof. Dodi yang lebih paham tentang seberapa lama spermatozoon itu akan hidup pada tesis laki-laki yang meninggal. Kalau teknisnya pengambilannya ya mungkin seperti yang kita lakukan sehari-hari kalau kita melakukan pasien dengan severe oligozoospermi atau mungkin azoospermi. Monggo Prof. Dodi Ya, menambahkan. ya, terima kasih. Jadi kalau kita baca di literatur memang sperma itu masih hidup sampai dengan 48 jam, tapi disarankan kalau poshumus setelah meninggal maka dalam 24 jam itu dan dikatakan bahwa hasilnya sama dengan pasien yang masih hidup. Tekniknya tidak ada masalah. Ya lebih mudah lagi karena sudah tidak memerlukan anestesi lokal maupun umum sehingga bisa dilakukan. Mengapa sperma itu masih hidup lah? Ini kan masalah dari faal dan kehidupan. Memang beberapa zat dari organ kita itu yang masih bisa hidup. Dikatakan juga bahwa dimungkinkan juga misalnya jaringan testisnya, kemudian sel telurnya, kemudian embrionya juga mungkin masih bisa postmortem. Saya kurang mendalami yang itu, saya kurang mengetahui. Tapi dikatakan menurut ilmu pengetahuan itu juga bisa dimungkinkan. Jadi lebih-lebih menurut saya, dari saya pribadi, kemajuan ini sebetulnya ya membawa kemajuan tapi menakutkan juga. Terima kasih. Iya, wah, hati-hati ya berarti ya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi dari teman, tidak disebut namanya ini. Pasien sudah menjalani IVF, ya. Embrio sudah ada dan dalam perjalanan sebelum embrio ditransfer ada masalah dan ada rencana cerai. Nah, ini masalahnya ini. Apakah embrio tetap boleh ditransfer jika sang istri menginginkan tanpa sepengetahuan suami? Dengan catatan sebelumnya sudah ada persetujuan embrio transfer antara suami istri, cuma cerai. Nah, monggo ini karena dari dua sisi, Prof. Dodi atau Prof. Bus, monggo silakan. Ya, baik. Mungkin saya dulu nanti Prof. Dodi melengkapi. Jadi
potensi cerai itu yang juga harus selalu kita pertimbangkan di dalam sebuah konsultasi. Walaupun kita tidak menilai seseorang pasangan suami istri itu harmonis atau tidak, tentu kita saat melakukan suatu proses informed consent itu akan kita selalu explore gitu loh ya. Seperti pada kasus sebelum kita melakukan tubektomi, MOW gitu ya. Jangan-jangan nanti setelah dilakukan tubektomi ada alasan lagi suaminya ingin nambah anak atau apa alasan, kemudian karena sudah tubektomi sebagai alasan untuk menambah istri atau bercerai. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Sama juga, jadi pada bayi tabung, selama pada pasien tersebut masih menjadi pasangan suami istri yang sah, dan mereka menghendaki untuk proses embrio transfer pun juga selalu akan ada informed consent ulangan, penjelasan ulangan kapan kita lakukan. Nah, tapi kalau pasien tersebut saat mau kita lakukan embrio transfer karena yang bersangkutan mempunyai cadangan embrio dan ada rencana untuk bercerai, ya tentu ini menjadi sebuah hal pertimbangan yang serius. Mungkin kita diselesaikan dulu ini apa mau jadi berlanjut sebagai pasangan suami istri atau tidak, suami istri yang tidak. Tapi kalau umpamanya ada potensi ke sana atau bahkan mungkin sudah ekstrimnya sudah di pengadilan, ya tentu kita tidak melakukan hal itu. Monggo, terima kasih. Prof. Dodi, nambahkan, Ya, monggo. menarik sekali. Karena sekarang kalau kita lihat kawin cerai, terutama di angkatan di bawah kita ya, yang lebih junior, itu kelihatannya relatif lebih sering. Ini pengamatan saya secara kasar aja ya. Berarti itu sesuatu yang bisa biasa. Dan karena itu dasarnya adalah undang-undang bahwa ini adalah suami istri yang sah. Maka tentu saja kalau sudah bercerai itu secara hukum sudah bukan istrinya atau suaminya. Jadi saran kami dari dari MKIK atau dari ID bahwa setiap persetujuan tadi yang disebutkan oleh Prof. Bus itu setiap informed consent hendaknya dilakukan pada saat keduanya hadir. Jadi agak sulit juga kadang-kadang, oh ya suami saya itu tugasnya di luar, pulangnya baru 2 bulan sekali atau gini, tapi sudah ada kan sudah di cryopreserve dan sebagainya. Dan hati-hati bahwa diminta kehadirannya meskipun itu oh ya nanti gampang kita kirim nanti kembali lagi. Maka hati-hati kalau hadir keduanya kita bisa melihat dan juga secara visual kita hadir bahwa itu memang masih suami istri. Saya kira tidak mungkin kalau sudah bercerai terus sama-sama ingin punya anak gitu. Ya, jadi hati-hati juga hukum karena ini dasarnya adalah undang-undang kalau suami istri yang sah. Terima kasih. Baik, ini ada sambungannya ini, Prof. Jadi istri yang sudah cerai itu tadi, ini rencana IVF di luar negeri dengan menggunakan donor sperma. Jadi bukan dari suaminya tadi, donor ini. Apakah memungkinkan embrio nanti ditransfer di Indonesia atau tetap harus di luar negeri? Dan terkait proses kehamilan dan persalinan dilanjut di Indonesia, seperti apa hukumnya gitu ya? Hukumnya kalau dari donor dari luar negeri itu persalinan di Indonesia bagaimana? Monggo, silakan. Prof. Hus, enggak Prof. Hus. Oke, kalau persalinan tidak ada masalah ya kalau persalinan katakan, tetapi kalau pada pasien tersebut mendapatkan donor dari luar negeri, pemrosesan ICSI-nya dan sebagainya di Indonesia tentu tidak boleh. Atau mungkin setelah dijadikan embrio kemudian dibawa ke Indonesia, ini ya juga tidak boleh karena kita masih memfasilitasi untuk apa ya terjadinya satu kehamilan pada proses yang tidak benar, karena kan donor oosit kan dilarang di agama kita, di negara kita juga dilarang. Tetapi kalau pasien datang sudah hamil kemudian mau melahirkan, ya tentu kita akan menolong tanpa kita melihat apakah itu prosesnya benar atau tidak. Yang jelas tentu kita akan membantu pasien yang akan melahirkan tersebut. Saya kira itu pendapat saya. Monggo. Prof. Dodi menambahkan, Bro. Ya, saya setuju sekali bahwa kalau sudah hamil dan sampai dengan melahirkan, maka kita terikat pada sumpah dokter dan kode kita. Kita harus menolong. Kemudian kedua, mungkin perlu
dipertimbangkan oleh Per Fitri bahwa suatu proses bayi tabung yang dilakukan di luar, kemudian ada kelanjutannya yang masih berhubungan dengan proses itu, maka sebaiknya itu harus diteliti lagi gitu. Bagaimana? Apakah dari donor, apakah dari suaminya dan sebagainya. Itu mesti kita bicarakan itu, Prof. Ini. Terima kasih. Setuju sekali. Berikutnya masih banyak kayaknya pertanyaan ini. Menarik ini kayaknya etika ini ya. Jadi ini donor sperma dari A, donor oosit dari B, lalu dimasukkan dalam rahim C. Bagaimana DNA-nya? Apakah ikut DNA A atau B atau ikut DNA A, B, C? Terlepas dari hukum agama ini kan beliau. Ini rumit tambahan. Silakan, silakan, monggo. Iya, kita akan mengetahui ya, kalau begini ini kan ada anak biologis sama anak non biologis ya. Tentu kalau DNA-nya ya dibawa oleh spermatozoon yang memiliki seseorang yang memiliki spermatozoon itu sendiri, oosit-nya pun juga DNA yang berasal dari wanita yang memiliki oosit. Kalau soal dilakukan suatu surrogate mother penanaman pada sang istri, suami tidak akan ada DNA-nya pada embrio tersebut, istri pun yang mengandung tidak mempunyai DNA di yang pada bayi yang dikandung tersebut. Jadi siapakah ibu bapaknya secara biologis pada pasien ini, pada bayi ini tentu adalah pemilik oosit dan pemilik dari spermatozoon itu. Makanya kalau di dalam hukum, kalau ditanyakan suatu saat mungkin akan rame di hukum sampai masuk pengadilan, siapa sih bapak ibunya? Ya bapak ibunya adalah ibunya dulu, yang siapa yang mengandung. Oh itu walaupun mungkin ibu biologisnya adalah bukan dari wanita yang mengandung ini. Bapaknya siapa? Ya bapaknya siapa suami dari ibu yang mengandung ini. Seperti kasus pada eh, CA cervix yang sudah dilakukan suatu histerektomi, kemudian ditanamkan kepada neneknya, kepada ibu dari si wanita tadi itu. Kira-kira begitu. Monggo, Prof. Dodi. Sama, 100% sama. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa mungkin terjadi ya. Jadi mungkin berapa puluh tahun yang lalu itu ada saya suka baca novel itu ya, pocket book itu yang namanya Next, itu semua kemajuan-kemajuan di bidang kedokteran yang masih dulu itu masih diramalkan itu ternyata terjadi sekarang ya. Jadi akan cepat bisa terjadi. Ini ada masalah koneksi ya. Ya, koneksi. Terputus tadi, Prof. Dodi, Ya. koneksi. Bisa ditambahkan, Prof. Dodi? Oke, jadi bahwa jawaban saya sama dengan Prof. Bus 100%. Kemudian memang yang ditanya-tanyakan itu memang bisa akan terjadi kemungkinan. Jadi kita mesti siap. Terima kasih Ya. dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini paling sering ditanyakan ini ya. Tentang etika hukum pemilihan jenis kelamin bayi dengan menggunakan TRB ini. Bagaimana? Diperbolehkan atau tidak? Boleh memilih atau bagaimana? Monggo. Prof. Dodi atau Ya. Prof. Bus, monggo. Prof. Bus silakan. Baik, terima kasih. Jadi problemnya begini. Kalau umpamanya selama ini yang kita yakini itu adalah yang inseminasi itu boleh. Ya, inseminasi itu boleh. Karena apa? Karena yang dipreparasi sperma itu, kita mengetahui sperma itu mengandung spermatozoon dengan yang dari kromosom X dan Y gitu ya. Nah, itu bisa kita pilah menjadi yang hanya mengandung kromosom X dan hanya mengandung kromosom Y tadi. Kalau kita ingin anak perempuan, tentu yang kita masukkan yang mengandung X kromosomnya, yang kalau laki-laki itu adalah Y atau Y. Nah, proses ini masih diperbolehkan. Kalau umpamanya kita pada bayi tabung, yang dikhawatirkan itu adalah kalau umpamanya bayi tabung dengan PCTA, nah ternyata bahwa kita mengenai anak laki-laki, terus mau dikemanakan embrio yang berjenis perempuan ini. Ini yang tidak boleh. Dibuang kan tentu tidak diperbolehkan. Nah sekarang ada teknologi, mungkin Prof. Dodi nanti akan bisa menjelaskan, bahwa yang kita lakukan ICSI tersebut itu adalah sesuai dengan kromosom yang jenis kelaminnya kita inginkan.
Jadi sebelum terjadinya embrio itu sudah dikatakan pemilihan. Ini yang mungkin analisis saya ini yang memungkinkan. Jadi kita pilah dulu spermatozoon yang katakan anak laki-laki. Maka kita mengambil yang mengandung kromosom Y atau Y ini. Maka ini yang kita isikan sehingga kita nanti bisa 100% bahwa yang embrio itu adalah embrio laki-laki semuanya. Nah, ini yang kemungkinan diperbolehkan. Walaupun sampai sekarang kalau aturan di Indonesia untuk jenis kelamin yang diperbolehkan itu adalah inseminasi. Monggo Prof. Dodi mungkin menambahkan. Ya, jadi sebetulnya menurut ilmu kita sudah bisa ya memilih X dan Y itu. Ya, kemudian kedua yang saya pelajari bahwa pemilihan kelamin itu boleh juga ada yang membahas dalam hukum Islam juga itu diperbolehkan bahwa untuk hanya dasarnya bukan karena ingin laki atau perempuan. Kalau karena anaknya sudah Ya. banyak perempuannya ingin laki dan sebagainya itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dasarnya adalah untuk kemaslahatan, artinya itu bahwa keturunannya mendapat yang bibit yang baik dan kita sudah tahu bahwa itu ada sex linkage yang bisa menurun, maka itu diperbolehkan untuk memilih. Jadi menurut hukum, menurut saya itu benar, tapi yang penting adalah dasarnya itu apa. Harus ada buktinya. Terima kasih. Baik, jadi artinya Ya, ada masalah kesehatan yang utama ya. Ya, Kalau ya, masalah kesehatan. ya, Ya. masalah kesehatan, betul, betul ya. 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 Kalau kita lihat di undang-undang yang lama itu disebutkan memilih kelamin itu boleh pada anak kedua. Anak pertama tidak boleh. Anak kedua itu kadang-kadang kalau kita tahu di saudara-saudara kita di daerah eh, mana Pulau Sumatera Atas dan Bali itu Ya. kan harus atau tertentu itu harus laki, dan itu harus wajib itu. Nah, itu bisa masalah rumah tangga juga. Maka disebut anak kedua. Tapi yang terakhir disebutkan di Undang-Undang Nomor 23 2023 itu tidak ada lagi sudah, hanya masalah kesehatan aja disebutkan. Jadi Ya. anak kedua tidak boleh itu ya. Baik, kemudian kita lihat lagi status hukumnya embrio yang tidak ditransfer lagi karena kliennya merasa paritas sudah cukup, tapi embrionya masih tersisa banyak. Ini disimpan di tangkinya itu masih banyak. Apakah ada batas waktu untuk penyimpanan dan kapan waktu yang tepat dikatakan sudah boleh dimusnahkan? Nah, ini memusnahkan embrio ini juga perlu hati-hati itu karena dia juga suatu makhluk gitu ya. Silakan, bagaimana Prof. Bus ini? Ya, ini yang mungkin pada kelompok agama tertentu itu yang tidak membolehkan atau tidak mau, tidak berkenan ya. Saya beragama saya tidak mau menyimpan embrio karena dikhawatirkan nanti kalau ini sudah berhasil bagaimana nasibnya itu. Nah, itu memang ada sebagian demikian. Sehingga mungkin ke arah natural cycle itu juga menjadi pilihan kalau untuk kasus-kasus yang meyakini hal itu. Nah, banyak pasien-pasien kita ya di Gerak Merta pun juga banyak sudah umur 45. Dok, anak saya ini kembar, saya sudah cukup dua ini, saya umur sudah 45, tidak mungkin. Nah, solusinya kita di penelitian nggak boleh. Di luar negeri boleh, di Singapura itu boleh. Jadi embrio-embrio ini untuk riset itu diperbolehkan, tetapi di kita tetap tidak diperbolehkan. Yang kita lakukan adalah itu embrio itu adalah hak pasien, maka pasien tersebut mengambilnya dan dimakamkan sendiri. Itu mungkin salah satu cara yang kita lakukan. So, kalau enggak ya eh, itu akan hidup terus embrio itu. Artinya dibekukan itu sampai suatu saat nanti ya akan terus ada gitu. Ini yang mungkin masih belum terpecahkan karena di negara tertentu jalan keluarnya sebagai penelitian itu mungkin sudah selesai. Tetapi di negara kita mungkin masih ada apa yang bisa kita lakukan di Geraha Amerta eh, atas pemikiran bahwa embrio ini adalah milik dari pasangan suami istri, pasangan suami istri itu kita minta untuk mengambilnya dan mungkin menguburkannya. Itu salah satu yang saya ketahui terkait dengan embrio, sisa-sisa embrio yang tidak berkenan untuk dilanjutkan. Mungkin Prof. Dodi atau Prof. Bendik sendiri bisa menambahkan. Prof. Dodi, monggo etiknya gimana ya, Prof? Ya, Nyimpennya menurut saya ini PR-nya buat Pak Fitri. Ya. Karena tiap negara bisa berlainan ya. Sebelum Indonesia ini menetapkan hukumnya dan bagaimana, maka yang sangat berkompetensi adalah Perfitri. Jadi menurut saya sudah mulai diskusikan di Perfitri, rekomendasi kita nanti bagaimana dengan berbagai alasan kita. Menurut saya begitu. Prof. Dodi, Prof. Bus, di Undang-Undang yang terbaru 2023 itu disebutkan memang
penyimpanan itu maksimal 1 tahun dan boleh diperpanjang atas permintaan suami istri. Itu tertulis begitu. Jadi 1 tahun bisa. Nah, tetapi bisa dimusnahkan kalau memang suami istri sudah tidak menginginkan lagi, cerai dan lain-lain itu bisa dimusnahkan. Nah, itu tertulisnya begitu apa ya? PMK itu, Peraturan Menteri Kesehatan itu ya, MK kalau. ya. Ya, saya juga Ya. baca itu, maaf. Menurut saya itu mesti ditambahkan bahwa sudah ada template-nya ya, biar Fitri bisa meng- mengusulkan rekomendasi kalau 1 tahun sudah lewat, kemudian bagaimana, dan bagaimana kalau ternyata perkawinan itu sudah berakhir, Cerai. misalnya. Ya, jadi pasal-pasal itu yang kita usulkan sehingga di dalam perjanjian pada waktu dokter-dokter yang melakukan IVF itu sudah jelas etika maupun hukumnya sudah terlindungi. Terima kasih. Ya, jadi memang ini untuk para klinisi mesti waspada ini. Jangan sampai kita menstimulasi telur sebanyak-banyaknya mungkin, bingung nanti lah kebanyak. Harus kalau bisa pas ya, nggak usah terlalu banyak si jumlah itu ya, karena nanti di fertilisasi semua jadi embrio, bingung nanti. Ya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya, ini juga menarik ini. Ini indikasi sosial ini. Apakah tindakan egg freezing apakah dimungkinkan pada wanita yang belum menikah seperti Prof sampaikan ini, belum menikah? Jadi dari awal sudah disiapkan. Kalau pada indikasi medis tertentu mungkin boleh ya, tapi ini kalau tidak, hanya sosial. Monggo, Prof. Ya, seperti dilakukan pada artis yang barusan menikah kan juga melakukan egg freezing. Ya. Saya sendiri juga punya pasien yang single, mau mengambil S3, dia S2-nya di Amerika, dia balik untuk egg freezing, terus kemudian di mau berangkat S3, dia egg freezing. Nah, sejauh yang saya baca seperti yang saya sampaikan tadi, di MUI itu asal oosit-nya nanti ini dibuahi oleh pasangan suaminya nanti, itu diperbolehkan. Maksudnya begini, sekarang usianya 38 tahun, 48 tahun, masih ada ovarian shape-nya masih bagus, dia oosit-nya dia bekukan. Nah, pada saat dia datang suatu saat nanti umur 45 tahun baru dapat jodoh gitu. Ya, maka dia diperbolehkan karena dia kan sudah tidak mempunyai ovarian reserve yang sangat rendah atau bahkan nol usia 45 tahun, maka dia menggunakan egg freezing-nya ini. Ini terlepas dari penyakit yang seperti disampaikan oleh Prof. Hendy tadi, karena selama ini pada wanita atau laki-laki yang akan menjalani kemoterapi atau radioterapi itu kan dilakukan egg freezing dulu, dilakukan spermatozoon, sperma donor sperma dulu disimpan dulu, kemudian nanti suatu saat pasca terapi karsinogennya malignansinya itu maka akan dilakukan suatu pembuahan dengan menggunakan deposit atau banking yang dilakukan baik spermatozoon maupun oositnya. Salah satu siapa yang satu itu. Mungkin demikian Prof. Hendy. Iya. Prof. Dodi menambahkan? Ya betul. Jadi memang setiap orang itu di Indonesia secara hukum diakui dan mempunyai hak untuk reproduksi ya. Jadi kalau itu memang sah punyanya dia boleh dipakai. Terima kasih. Baik, makasih. Memang sekarang sudah berubah ya, zaman-zaman sekarang ini hati-hati. Banyak yang dengan yang kita pikirkan sebelumnya. Baik, ini ada kasus istri kedua ini. Jadi ya seorang istrinya dua. Ya tadi yang disampaikan Profus ini ya. Bagaimana masih nikah siri nih. Mau minta IV. Bagaimana hukum etiknya ini? Nama hukum yang lain-lain pelaksanaannya. Tentu bagian di klinik bayi tabung tentu bertanya-tanya ini ya kalau udah begini. Silakan, Profus. Nikah siri ya Prof. Hendy ya? Nikah siri. Ya, karena problemnya itu adalah problem di setiap standar yang saya ketahui di bayi tabung di Indonesia itu harus menyerahkan sertifikat apa kalau ini surat nikah ya surat nikah yang dari KUA itu kalau catatan sipil kan ada itu harus itu. Dan saya pun juga pernah itu pasien bule dengan salah satu suku di Indonesia, dia bilangnya bahwa dia sudah menikah suami istri. Ya saya stimulasi itu. Pada saat ovum pick up, mau ovum pick up ditanya, ternyata dia masih belum memiliki ini, belum memiliki legalitas sebagai
surat nikah di catatan sipil. Kemudian dia dengan waktu yang sangat singkat, boleh nggak saya mau nikah siri? Saya bilang nggak boleh, karena nikah siri itu tidak ada bukti pencatatan secara resmi di negara. Yang kita minta itu adalah catatan resmi dari negara. Kalau agama Islam di KUA, kalau selain agama Islam di catatan sipil. Jadi kalau nikah siri istri kedua, ya ya nggak boleh gitu loh. Demikian Prof. Endi. Ya, ya, begitu ya, Prof. Dodi, setuju atau tambahan? Ya, ini PR lagi, Prof. Hendi. Jadi Pak Ya, Fitri juga membuat pedoman lagi bahwa sebelum semua prosedur yang mengarah ke arah bayi tabung itu semua legalitas harus sudah dipenuhi. betul. Iya, betul. Yang perlu ini. Seringkali Yang langsung yang disetujui. benar begitu, tapi ya mungkin kadang-kadang kita ini sudah terlalu sibuk, sudah terpercaya pada saat ada mau OPU dilengkapi baru kurang lengkap. Tapi betul itu yang seperti disampaikan oleh Prof. Dodi itu harusnya memang sejak awal sudah menyerahkan sehingga tidak rugi obat-obat untuk stimulasi ovulasinya dan memberikan harapan begitu. Dan Iya, sekarang kan kita di depan punya admin yang menyelesaikan semua itu. Jadi kita nggak usah tanya Iya, Prof. satu. Kalau Iya. kita lihat di beberapa center IVF di luar negeri, inform consent itu tebal sekali itu, satu buku beneran itu ya. Kalau di Indonesia cuma satu lembar doang kayak. Jadi harus diperbaiki. Tapi beberapa klinik sudah memperbaiki. Kita sudah menyiapkan inform consent untuk ikut program IVF ya. Baik. Selanjutnya bagaimana hukum pinjam rahim? Sudah tadi tidak boleh ya sudah ya. Nggak Dan boleh. Ya, tidak boleh sudah ya. Jadi pinjam rahim itu tidak boleh. Jadi apa namanya surrogate mother tidak boleh. Kemudian juga hukumnya jika donor sperma di luar negeri melahirkan di Indonesia tanpa ayah. Kalau melahirkan gimana Prof. Lucia? Tanpa ayah. ya. Ya, saya pikir kita kan seringkali melahirkan suaminya sedang di luar kota dan sebagainya. Saya pikir kan, ya Prof. Dodi tadi kan sudah setuju kan, kita membantu kan. Ini kan sudah terjadi kehamilan mau melahirkan, ya saya pikir nggak masalah kita bantu. Walaupun Wajib. mungkin prosesnya pakai donor dan sebagainya. Ya, terima kasih Prof. Edi. Nah, ini menarik juga ini. Jadi bagaimana perlindungan embrio ya? Jadi seorang pasangan mempunyai 5 embrio excellent ya. Kemudian simpan, dilakukan freezing embrio transfer, ditransfer 3 embrio, tapi 2 embrio sisanya disimpan dalam satu straw yang satu straw. Jadi 2 Satu embrio straw. satu. Kemudian hasilnya gagal ya. Yang ditransfer 3 tadi gagal, 2 embrio sisa menjadi rusak, sedangkan embrio kemudian rusak yang nah, ini sebenarnya biasa terjadi nih Profus. Jadi disimpan dalam ditransfer 3 dari freezing tadi ternyata tidak hamil, gagal. Ya, Tinggal satu straw, 2 embrio tapi dalam satu straw ya, dalam satu straw. Nah, ya, ini rusak embrionya. Nah, ya. perlindungannya bagaimana ini? Kan merasa Oh, rugi. problemnya kok bisa sampai rusak begitu nih Prof. Edi Nah, berarti? iya. Soalnya awalnya 5 embrionya excellent semua ini. Iya, 5. Jadi ini baik. kesalahan dari penyimpanan mungkin ya, atau ada masalah dari penyimpanan gitu ya. Nah, ini Iya. Ya, saya pikir itu ya dari bentuk pelayanan kita kan kita juga tidak tahu pada saat proses freezingnya, thawingnya itu kan suatu proses yang sangat-sangat apa ya detail sekali ya proses terutama pembekuan saat thawing pencairan itu pun juga eh, saat-saat yang krisis itu ya. Tetapi kalau kita embrio kita sudah melakukan dengan maksimal, kemudian ada sesuatu yang mungkin di luar prediksi kita, ya kita tidak bisa disalahkan gitu loh ya. Kecuali kalau pada satu proses itu betul-betul terjadi kesalahan atau kesengajaan, keteledoran ya. Tetapi kalau semuanya sudah dilakukan dengan prosedur yang ABCD-nya benar, ya kita juga tidak tahu pada saat proses penyimpanan sekian tahun itu terjadi penurunan di luar kemampuan kita pun juga masih bisa. Jadi itu juga yang harus masuk inform consent bahwa tentu kita bekerja dengan ABCD-nya yang sangat detail, kita berusaha dengan benar. Tapi kalau di luar itu masih ada sesuatu yang di luar yang diharapkan, tentu kita tidak bisa disalahkan. Tanggung jawab kita adalah bagaimana kita bisa mengerjakan seteliti mungkin, sedetail mungkin, hasil akhir pun ya di luar kemampuan kita asal kita sudah menjalani dengan prosedur yang benar. Saya pikir itu Prof. Endi. Ya, ya, setuju. Prof. Dodi nambahkan?
Sama itu PR kita tuh inform konsennya mesti dipertebal tadi, Bro. Konsen, ya. Baik, ini ada lagi nih. Nggak terasa hampir jam 10 sudah. Ya, jam 11 sudah selesai ya. Jelas. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini. Jadi pasangan sudah cukup, usianya sudah di atas 40, anaknya paritas sudah cukup semua, cuma dia masih mempunyai simpanan 2 embrio. Nah, ini masalah lagi di klinik ya. 2 embrio waktu dicek PGTA sehat semua, XX sama XY. Nah, dia mau memusnahkan gak mentolo ini kayaknya nih ya, memusnahkan anaknya ini. Nah, terus bagaimana? Terus dia sudah memilih ditanam aja sekalian dua-duanya, padahal usianya sudah cukup, anak sudah cukup. Nah, dari sisi medis, dari sisi kesehatan, dan sisi etik bagaimana sebetulnya ini? Ini pertanyaan nih, monggo Ya, silakan. Prof Hedi, Prof Dodi, monggo Prof. Itu eh, Kedua, yang harus ditempuh adalah psikoterapi. ya mungkin itu ya. Jadi seorang dokter terutama di bidang reproduksi ini, ya kita semua berpengalaman juga harus bisa berceramah sama seperti seorang ustadz atau seorang pendeta atau seorang pastor. Kita mengembalikan kepada yang Pasien. berkuasa bahwa semua memang tidak bisa diharapkan dan bahwa kita mempertimbangkan sebagai dokter mempertimbangkan segala hal yang bisa terjadi dan berdasarkan evidence atau fakta-fakta yang ada. Iya, itu. Baik, jadi perlu penjelasan karena kalau ditanam juga tidak sehat untuk ibunya ya. Ya, ya. Pertanyaan terakhir nih satu lagi tentang oh ini sudah ya menyimpan embrio tapi suami meninggal tidak boleh. Kalau sudah meninggal itu Nggak tidak boleh. ditanam tidak boleh sudah ya. Pada kasus cervix diangkat rahim hysterektomi, apakah tidak boleh pinjam rahim ini Pak Bus tadi? Gimana? Tetap tidak boleh ya karena di Indonesia ya. Di Kalau di Indonesia Indonesia nggak boleh, Prof Hedi. Iya. COVID-19 tidak. Memang ada sempat terjadi diskusi di anggota-anggota Perfitri sudah agak lama, itu menganalogikan pinjam rahim itu sama saudara sepersusuan. Jadi. Tapi tidak banyak yang menentang karena kalau donor ASI itu kan tidak membahayakan ibu ya. Tetapi kalau sampai eh, titip titip ke rahim orang lain itu kan artinya sampai bisa membahayakan kena preeklamsi dan sebagainya itu kan keselamatan dari ibunya dipertaruhkan. Jadi tidak sederhana yang seperti donor ASI, sepersusuan dan sebagainya itu. Oke. Tetap tidak boleh itu di dalam agama kita dan di Indonesia tidak diperbolehkan. Baik, Prof. Dodi menambahkan, silakan. Ya, saya setuju itu. Tidak sama. Jadi analogi-analogi itu mesti kita teliti apakah memang benar ataukah terlalu sumir sekali. Terima kasih. Baik. Waktu kita tamannya sudah habis ini. Mungkin Prof. Gus, kemudian Prof. Dodi bisa ada final statement singkat saja. Silakan Prof. Gus dulu. Baik, kemajuan teknologi akan membuka semua kemungkinan-kemungkinan yang tidak mungkin terjadi saat ini atau masa lampau, tetapi etika, moral itu adalah menjadi pembatasan untuk manusia ini bisa tetap menjadi manusia, begitu. Jadi tidak tidak keluar dari batas-batas normalnya bagaimana harkat hidup seorang manusia. Terima kasih, Prof. Edi. Oke. Monggo, Prof. Dodi, silakan. Dari saya diskusi ini sangat menarik ya. Ini berarti mengingatkan kita dari IDI dan Perfitri bahwa kita sudah tahu etika, sudah tahu hukum, tapi lebih baik kita membuat lebih teliti, lebih rinci rekomendasi dari Perfitri untuk menjaga etika dan hukum kita untuk pasien-pasien dan bagi keselamatan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dodi, Prof. Gus. Jadi pada teman-teman semuanya, sejawat semua yang sampai sekarang masih sudah lebih 80 ini yang hadir ya. Jadi selain kita menguasai skill, kompetensi kita, tapi juga harus ingat kita harus memahami etika dan harus bagaimana kita dalam sisi kemanusiaan dan lain-lain. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Seto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Matur wabarakatuh. sangat Prof. Hendi, Prof. Gus, Prof. Dodi, luar biasa waktunya menyempatkan waktu di sela-sela kegiatan dan ya seperti diduga karena judulnya menarik dan juga diberikan oleh pakarnya memang yang ahli di bidangnya. Jadi ketiga profesor ini, jadi alhamdulillah akhirnya semua pertanyaan termasuk juga jawaban sudah diberikan dengan sangat lengkap dan jelas dan semoga menjadi acuan untuk
praktik pelayanan kita sehari-hari, terutama dalam bidang fertilitas endokrin dan reproduksi. Matur nuwun sangat, kami tutup. Ketemu lagi Tanya Apa Saja minggu depan, setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11, diskusi santai mengenai layanan Opjin sehari-hari. Matur nuwun sangat, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Waalaikumsalam Dendi, Prof. warahmatullahi Dodi, Prof. Gus, wabarakatuh. matur nuwun. Matur suwun semuanya Prof. Dodi, Prof. Dendi, matur suwun. Symposio of Ederum placenta, focusing on placenta accreta spectrum and complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.